Halo, ketemu lagi di video pembahasan tugas course game UI Art di Logame Academy. Di video ini kamu akan melihat pembahasan untuk tugas chapter 3, yakni sketch, fonts, dan button. Di video kali ini aku bersama Brandon akan membahas tugas yang sudah dikumpulkan oleh peserta. Langsung aja kita mulai ke pembahasan tugasnya. Jadi di chapter 3 ini ada 3 tugas. Kita mulai dulu dari buttons. Jadi di buttons ini peserta tuh diminta untuk desain UI button untuk pop-up construct a facility dari Valtryon Arc. Jadi ini wireframe-nya yang udah dikasih tauin di tugas sebelumnya. Sama bikin sprite transisi buttonnya. Ada 4 situasi, normal, highlight, press, dan disabled. Gitu. Ayo kita bahas. kita lihat Langsung aja. Ini diambil dari salah satu peserta. Ya. Yang ngumpulin itu Irfan Nugraha. Oke. Nah, dari Irfan sendiri dia udah ngumpulin si state-nya ya, ada 4. Ini tampilan normal, over, klik, sama disable. Dari button sendiri dilihat tuh di sini ada si shadow-nya. Shadow-nya tuh masih tidak terlihat natural. Karena kalau shadow tuh lebih ke ini sih. Lebih dari, nah ini nih, ketinggian dari sebuah button ke area text base bawahnya gitu. Oh, itu lebih patokannya itu ya. Kalau dari paling kiri ini kan lebih kayak yang lebih ringan. Iya, di bawah sini coding di atas. Makin jauh dia makin lebar. Oke. Terus ini juga ada, sebenarnya ada hitungannya sih. Enggak Iya. asal-asal kita ngasih ketebalan si shadow-nya. Oke. Biar terlihat lebih natural aja sih. Terus dari fungsi cara kita membuat sebuah button yang baik, ada beberapa poin sih yang rata-rata masih dilewatkan oleh nah yang pertama ini adalah penempatan buttonnya. Oke. Ada 4 tipe gitu ya. Kayak ini yang pertama berisikan teks doang. Yang kedua outline. Yang ketiga semua base-nya berbentuk button. Yang keempat itu ada switch. Penggunaannya difungsikan beda masing-masing. Oke. Terus ada paddingnya. Kadang si teks dengan button sisinya tuh tidak beraturan gitu. Ada yang panjang, ada yang pendek. Sama ini state yang tadi, dan ini placement. Jadi button yang berwarna ini lebih prioritas daripada yang lainnya. Hierarki ya, warnanya. Akhirnya 1, 2, dan 3 ya sih untuk button. Oke. Terus tugas yang kedua, Tadi soal button sudah ya, tapi secara umum udah cukup oke atau banyak sekali yang perlu ditingkatkan dari tugasnya Irfan ini? kalau dari tugas yang tadi sih dari bentuk sudah oke, tapi feedbacknya paling dari shadow-nya sih. Shadow-nya. Shadow yang Oke. keempat. Ya. Oke, mungkin tipsnya untuk kayak mungkin yang baru tuh kayak belum bisa ngebayangin. Nah, kalau untuk bikin shadow itu tipsnya apa biasanya? Banyak referensi kayak dari material desain di internet juga banyak sih. Jadi kayak patokan ketebalan si shadow-nya, terus beberapa ketinggian pixelnya, ukuran shadow. Oke, mungkin yang perlu diperhatikan lagi tadi ketinggian pixelnya sama ketebalannya gitu. Jadi buat Irfan, terima kasih sudah mengumpulkan dan hasilnya udah cukup nice lah. Oke, kita lanjut saja ke font ya. Tugasnya adalah, jadi peserta diminta untuk menentukan font yang tepat untuk UI yang tadi, yaitu Construct a Facility di Valtryon Arc. Terus diminta untuk menjawab pertanyaan, kalau kamu diberi kesempatan untuk membuat desain baru untuk logo Valtryon Arc, kamu akan menggunakan font seperti apa? Dan yang terakhir adalah, ya pesertanya diminta submit jawaban tadi dengan si gambarnya dan alasannya. Oke, kita langsung saja. Oke, ini Kan kita tuh menentukan temanya dulu. oke. Dari game Valtryon Arc yang si temanya tuh middle age, Middle Edge ya. pertengahan kayak gitu sih. Nah, font ini tuh font serif. Font serif itu yang ada, kalau dari bentuk visual fontnya dia ada kaki-kakinya. Ini sebenarnya cocok sih, ada kayak referensinya juga emang masuk si style font ini gitu. Font-font zaman itu kayak gitu ya. Ya, dan ini juga cocok untuk digunakan untuk font yang tulisannya panjang lah, Iya. biar enak dibaca gitu. Old school. Oke, sudah cocok untuk pemilihan fontnya. Alasannya juga udah jelas.
Oke. Jadi kalau menurut Irfan tadi salah satunya adalah karena tadi seperti yang sudah dibahas si fontnya serif karena yang bikin kayak ada mencuatnya dari si fontnya gitu ya. Ya. Dan itu sesuai dengan font yang banyak digunakan di abad ke-16. Sip. Jadi sudah cocok, yang ini sudah mantap. Pengen nanya juga soal tips kayak milih font sih. Kan tadi font itu ada beberapa. Apa sih kira-kira yang kayak bisa lebih mempermudah kita ketika kita memikirkan mencari font? Selain ya tadi referensi udah jelas kan. Terus selain itu apa lagi? Yang pertama itu kan pasti menentukan temanya dulu. Temanya. Disesuaikan dengan jenis fontnya, kan ada tipe-tipe font kayak serif, sans serif, atau script gitu. Kan kalau ini contohnya yang di abad pertengahan dia pakainya serif, itu sudah masuk. Terus kadang juga bingung nih, ingin mencocokkan, kan kadang kalau game tuh ini lebih dari satu ya. Yeah. Tapi lebih baik nggak lebih dari 3 sih, soalnya nanti bakal berantakan lah, pusing untuk UX-nya. Fontnya sesuai dengan tema. Terus kalau bisa si font family-nya tuh banyak, jadi kita bisa pakai macam-macam dari font itu. Oke. Tadi kan sempat nyebutin kalau setidaknya maksimal 3 jenis font aja, jangan banyak-banyak karena nanti akan jadi nggak bagus. Ya. Biasanya tuh di 3 itu tuh untuk nentuin ininya gimana? Maksudnya kan di antara 3, apakah selalu dipakai semuanya? Yang satu jadi judul jadi button aja, yang satu jadi, nah itunya kayak gimana tuh? Ya kita suka ngebedain sih mana dia untuk bagian judul atau body. Yeah. Itu kan pasti lebih enaknya tuh berbeda gitu dari kayak ketebalannya. Kayak kalau biasanya untuk body description itu dia bentuknya reguler, ataupun yang tipis-tipis gitu biar bisa enak dibacanya. Itu sih. Kalau untuk body berarti yang pokoknya di antara tadi pilihan itu yang fontnya tipis. Yeah. Yang kayak buat judul berarti mungkin yang lebih tebal gitu ya. Oke, kalau kayak gitu kita lanjut saja ke tugas lagi, yaitu membuat thumbnail sketch. Di tugas ini peserta tuh diminta untuk membuat thumbnail sketch, kan kalau yang di soal itu adalah wireframe-nya. Nah, diminta bikin thumbnail sketch-nya berdasarkan referensi yang sudah mereka dapatkan. Ya, buat sketsa dari Irfan. Yang dikumpulkan seperti ini. Oke. Ini udah bukan wireframe lagi sih ya, kayak udah ada dari frame-nya udah di dekor. Terus dari buttonnya juga bedanya tuh dari wireframe sama ini tuh lebih kelihatan visualnya. Sama seenggaknya kita tuh harus tahu fungsi dari button-button atau komponen yang ada di tampilan itu apa aja sih. Kalau ini bentuknya nggak beda jauh dari wireframe, tapi yang dilihat tuh si buttonnya dipindahin aja sih masuk ke sini. Ya oke sih. Link feedbacknya masih belum terlalu detail dan rapi aja sih pengumpulan gambar. Nah, kayak ini tulisannya dipaksakan. Berarti mungkin lebih ke soal kerapihan ya. Itu aja. Nah, jadi pengen nanya soal tadi thumbnail sketch, kan kadang-kadang orang tuh apalagi yang baru-baru atau nggak tahu deh ya, rata-rata orang tuh ketika udah kasih wireframe habis reset kadang-kadang langsung udah aja langsung lah diterapin di masing-masing software desainnya gitu, dan kadang-kadang akhirnya kan nggak bikin thumbnail dulu. Apa sih sebenarnya pentingnya orang tuh bikin thumbnail dulu dan itu dulu deh sebelum akhirnya dicoba-coba di softwarenya? Nah, lebih ke ini sih, lebih ke visual si bentuk komponennya. Misalkan kalau kita kayaknya kayak tadi aja sih bikin jenis-jenis tipe button. Nah, jadi harus survei dulu apakah si button itu sudah mewakili fungsi dari tujuan ingin disampaikan kepada usernya gitu. Biar nggak terlalu banyak revisi. Jadi kan karena kayak kertas mungkin lebih gampang dihapus gitu-gitunya ya. Jadi kayak kalau ada salah langsung segera ditanganin ya. Lebih ya dikotret dulu aja. Ya. Mungkin kalau misalkan tadi kan kalau tugas ini mungkin lebih kayak satu, jadi kayak ya udah gitu. Maksudnya lebih langsung. Tapi kan nanti mungkin ketika dalam praktiknya kan bikin UI itu banyak. Jadi daripada nanti ribet lagi mungkin ya. Lebih ke hal itu berarti. Sama pengen nanya, apakah nih katakanlah kalau thumbnail sketch itu si gambarnya itu harus cukup, bukan polish, ya mungkin cukup polish. Kayak tadi si fontnya harus sesuai dengan apa yang kita referensikan juga, atau maksudnya nggak sepersis itu pun nggak apa-apa? Nggak sepersis itu pun nggak apa-apa sih sebenarnya. Biasanya kita tuh lagi mencari asal gitu kan untuk button-button. Bikin referensi sebanyak-banyaknya.
jenis parcel tipe button apa yang ingin dipakai gitu. Ya lebih banyak preferensi lebih baik sih. Pembahasan tadi soal thumbnail berarti udah tinggal ya kurang lebih kayak gitu. Terima kasih buat Irfan. Terus ada satu lagi tentang sketch khususnya. Kan kalau yang tadi button tuh sama font udah langsung di komputer atau laptopnya masing-masing kan. Kalau thumbnail kan ada tradisional tuh. Berarti UI artist itu setidaknya si basic gambarnya tuh harus cukup oke gitu ya, supaya katakanlah ngebikin thumbnail tuh lebih enak aja gitu, atau gimana? Iya, kalau UI artist kan biasanya juga dia kebagian bikin icon, kayak misalkan icon page, skill yang gitu-gitu kan masih ada elemen gambarnya. Terus ada dekoratif button, dekoratif rem pinggiran, logo yang gitu-gitu. Jadi meskipun ya tetap harus punya fundamental juga di UI biar lebih mempermudah kerjanya. Sekian pembahasan tugas chapter 3 course Game UI Art di Logame Academy. Terima kasih untuk kamu yang sudah mengumpulkan, dan buat kamu yang belum mengumpulkan, ayo kumpulkan tugasnya atau kita kerjakan tugasnya supaya lebih mantap lagi skill UI-nya. Dan kalau kamu mungkin bertanya apakah boleh ngumpulin ketika udah deadline-nya lewat, sebenarnya boleh-boleh aja karena masih akan diperiksa juga gitu. Jadi jangan khawatir kalau kamu merasa telat, kumpulkan aja. Gitu. Dan kalau kamu punya pertanyaan tentang course-nya, tentang course Game UI Art, kamu bisa langsung nanyain pertanyaan itu di forumnya langsung, dan nanti akan langsung dijawab sama mentor yang sedang tersedia, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalkan bingung atau gimana butuh tips apa, langsung tanyain aja, jangan ragu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Aku M. Saya Fadlan. Sampai ketemu di video pembahasan tugas selanjutnya. Dadah.